istilahnya ya, membangun pabrik itu adalah Hyundai Ya. di Jawa Barat. Jadi Hyundai memang melihat potensi pasar ini sangat kuat sehingga mereka sudah menandatangani MOU dengan pemerintah Indonesia untuk pembangunan dan pengembangan mobil listrik berbasis baterai. Baik, untuk nilainya sendiri apa yang perlu kita pahami kerjasama ekonomi dan investasi Hyundai dengan Indonesia ini, Pak Odi? Ya, nilai ekonominya tentunya multiplier effect-nya sangat besar, Pak ya. Selain akan mengenerate ekonomi nasional, investasi ini kita harapkan juga bisa merekrut tenaga kerja lokal dan juga ada TKDN, tingkat komponen dalam negeri yang memang menjadi salah satu prioritas pemerintah juga. Jadi kita harapkan apa yang sudah dibangun oleh pemerintah termasuk oleh Kementerian Ristek dan juga BPPT yang sudah ada kerjasama dengan 5 konsorsium perguruan tinggi di Indonesia, itu juga bisa bekerjasama dengan pihak Hyundai. Karena yang diperlukan tinggal integrator dari apa yang sudah dikembangkan oleh pihak Indonesia. Kalau kita coba kaitkan dengan situasi saat ini, Pak Odi, sayangnya kan sekarang situasi pandemi mendadak datang dan merusak semua tatanan investasi dan bisnis kalau kita boleh gunakan istilah seperti itu. Investasi sebelumnya juga dicanangkan jauh sebelum kita ekspektasikan pandemi akan menyebar luas seperti ini. Kedepannya perlukah kita khawatir akankah ada potential disruption bagi kerjasama ekonomi, bisnis dan juga investasi negara-negara lain dengan brand-brand besar mereka masuk ke Indonesia kaitannya dengan lini bisnis kendaraan bermotor berwawasan lingkungan ini? Jadi memang harus diakui pandemi COVID-19 ini menghantam tidak hanya perekonomian Indonesia, tetapi secara global ya Pak. Namun dari pantauan kami, pihak Hyundai sendiri masih terus berkomitmen melanjutkan pembangunan industrinya. Dan saat ini kami perkirakan lebih dari 50% sudah untuk pembangunan fisiknya. Jadi diharapkan tahun depan itu 2021 mereka sudah selesai dan siap untuk melakukan proses produksi. Selain Hyundai yang sudah pasti dan kita tinggal tunggu eksekusi berikutnya yang masuk dalam pipeline, Pak, adakah nama-nama besar baru, brand-brand baru atau mungkin negara baru yang menunjukkan ketertarikan besar berinvestasi khususnya di baterai di Indonesia? Oke, kalau untuk mobil listrik berbasis baterai ini sebetulnya terbuka untuk siapa saja ya. Pabrikan besar, merek-merek besar yang sudah beroperasi di Indonesia itu sudah harus mulai berpikir untuk bisa bertransformasi ya dari combustible yang fossil fuel kepada mobil atau kendaraan listrik berbasis baterai. Jadi pada dasarnya kami sudah menawarkan ya, kepada seluruh merek. Bahkan minggu lalu saya juga mengadakan diskusi dengan pihak Jerman dan kami tawarkan juga kepada industri otomotif Jerman untuk bisa berpartisipasi dan berinvestasi di dalam pengadaan kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia. Baik, sesuai dengan ranah dan wewenang dari Kementerian Kemaritiman dan Investasi RI, bagaimana sih Pak strategi jemput bola yang sudah dilakukan oleh Kemenko Marves sejauh ini? Karena memang sudah ada banyak sekali nama-nama negara besar yang masuk ke kantong kementerian. Tapi kedepannya akan seperti apa? Mengingat situasinya bisnis juga tengah banyak terganggu oleh pandemi. What's next? Strategi yang akan dilakukan oleh Kemenko Marves agar lebih gencar Indonesia lebih dikenal. Kita punya SDA dan juga punya sumber daya manusia. Betul Pak, jadi kita tidak dengan adanya pandemi COVID ini tidak berhenti sama sekali. Kami tetap ya bekerja untuk mengundang investor asing masuk ke Indonesia.